Oke, kita langsung aja bahas topik kali ini ya. Ini topik yang mungkin sering banget kita dengar, tapi apa sih sebetulnya artinya? Nah, kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa itu evangelisasi? Coba deh Anda ingat-ingat lagi pernah nggak dengar istilah ini? Evangelisasi. Mungkin pas lagi di gereja atau pas ngobrol-ngobrol biasa atau mungkin lihat di media. Nah, waktu dengar kata itu, apa sih yang langsung kepikiran? Oke, apapun yang mungkin pernah Anda dengar sebelumnya, yuk kita langsung aja masuk ke intinya. Kita coba pahami dulu definisi dasarnya. Jadi intinya tuh begini, evangelisasi itu soal berbagi. Tapi bukan berbagi aturan atau dogma loh ya. Ini lebih ke berbagi cerita pribadi. Cerita tentang gimana sih kebaikan Tuhan itu benar-benar terasa di hidup kita, dan gimana iman ke Yesus Kristus itu, ya, mengubah segalanya. Ini soal kesaksian yang sangat personal. Terus tujuannya apa? Nah ini penting banget. Tujuannya itu bukan buat maksa, sama sekali bukan, tapi lebih kayak ngebukain pintu buat orang lain supaya mereka juga bisa kenal Tuhan. Supaya ya itu, semua orang bisa ngerasain yang namanya hidup dalam kelimpahan. Seperti yang disebut di Injil Yohanes. Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa sih harus ada evangelisasi? Apa dasarnya? Apa motivasinya? Ternyata semua ini tuh berawal dari sebuah perintah yang sangat spesifik. Ini dia perintahnya. Ayat ini yang kita kenal sebagai amanat agung, itu adalah perintah langsung dari Yesus buat murid-muridnya. Jadi ini bukan saran ya, bukan cuma himbauan. Ini tuh benar-benar sebuah misi utama. Inti dari penggerak evangelisasi itu sendiri. Dan ya, karena memegang teguh perintah inilah, makanya sepanjang sejarah, gereja itu nggak pernah berhenti menjalankan misi ini. Bisa dibilang mewartakan kabar gembira itu udah jadi kayak DNA-nya gereja gitu. Sebuah tugas yang jalan terus tanpa henti. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Ternyata evangelisasi itu digambarkan sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal ngasih informasi atau ngajarin doktrin-doktrin gitu aja. Coba kita lihat perbandingannya ya. Di satu sisi, ada yang namanya penyampaian informasi. Ya, kayak ngasih daftar ajaran agama gitu. Tapi di sisi lain, fokus utama evangelisasi itu adalah menjalin hubungan. Tujuannya apa? Supaya terjadi perjumpaan pribadi, pengenalan yang lebih dalam sama sosok Yesus. Nah, ini bedanya krusial banget. Oke, jadi kalau ini bukan cuma soal ngajar. Terus gimana dong cara melakukannya? Nah, sekarang kita lihat metodenya. Jawabannya adalah, ya lewat kehidupan kita sendiri. Metode utamanya itu adalah menjadi tanda hidup. Maksudnya apa? Maksudnya, semua tindakan kita, perkataan kita, cara kita hidup sehari-hari, itu jadi cerminan. Jadi bukti nyata kalau Tuhan itu hadir di dunia. Paus Benediktus XVI juga pernah bilang begini. Katanya, dunia kita sekarang ini tuh butuhnya bukan cuma kata-kata, tapi kesaksian yang dapat dipercaya. Kesaksian dari siapa? Ya dari orang-orang yang hidupnya itu beneran udah diubah, yang udah tercerahkan. Terus kesaksian yang dapat dipercaya itu kayak gimana sih? Nah, ini bisa kita pecah jadi 3 langkah. Pertama, orangnya itu sendiri harus tercerahkan dulu sama sabda Tuhan. Terus yang kedua, dari pencerahan itu dia jadi bisa ngebuka hati dan pikiran orang lain. Dan yang terakhir, yang dibagikan itu bukan paksaan, tapi sebuah kerinduan yang tulus akan Tuhan dan hidup yang sejati. Nah, dari sini kita masuk ke bagian intinya, ke sisi emosional dari semua ini. Apa sih sebetulnya buah atau hasil dari perjumpaan pribadi dengan Yesus itu? Wah, ini metaforanya kuat banget sih. Proses ini tuh pada dasarnya kayak nunjukin ke dunia kalau kita ini beneran lagi jatuh cinta sama Kristus. Anda tahu kan gimana rasanya orang lagi jatuh cinta? Pasti semangatnya beda. Keyakinannya itu kelihatan, terpancar gitu aja secara alami. Dan inilah puncaknya, buah utamanya. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, buah dari perjumpaan dengan Yesus itu adalah sukacita. Dan ini bukan sukacita yang biasa-biasa aja loh, tapi sukacita yang benar-benar memenuhi hati dan hidup seseorang. Jadi bisa kita simpulkan ya, poin utamanya itu di sini. Sukacita yang kita rasakan dari iman itu bukan cuma efek samping. Bukan. Justru sukacita itu sendirilah yang jadi pesan utamanya. Sukacita itulah kabar gembira yang mau kita bagikan. Nah, dari semua penjelasan tadi, mungkin ada satu pertanyaan besar yang bisa kita renungkan sama-sama. Gimana caranya sebuah keyakinan yang sifatnya sangat pribadi ini bisa berubah jadi kabar gembira yang otentik, yang tulus, dan bermakna juga buat orang lain? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.